Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran geografi bersama saya. Itulah ya, untuk hari ini mungkin pertemuannya akan lebih sedikit spesial begitu, karena hari ini insya Allah pertemuan terakhir kita sebelum ujian akhir minggu depan. Ya, nggak terasa sudah mau masuk PAS saja ya. Dan PAS-nya tepat setelah kita pertemuan yang pertama kali kemarin begitu. Jadi memang belum ideal ya. Kita baru bisa bertemu sekali materi, makanya hari ini adalah pertemuan yang ideal, yang spesial begitu. Nah, kenapa? Karena pada hari ini insya Allah kita tidak hanya akan membahas satu bab saja ya. Jadi kita akan coba review seperti judul yang tadi saya sampaikan. Insya Allah kita coba review bab materi terakhir mengenai penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Ini lanjutan dari bab pemetaan. Dan insya Allah kita juga coba langsung review singkat mengenai penelitian geografi begitu. Ya, jadi hari ini memang kita tidak mendalam materinya. Kita hanya akan mencoba mereview secara umum. Kenapa? Agar teman-teman yang ada di sini, anak-anak semua tidak benar-benar ketinggalan begitu ya terkait dengan materi. Karena kita harapannya memang untuk PAS ini baik luring maupun daring standarnya itu sama begitu. Jadi nanti insya Allah soal yang diujikan itu kurang lebih sama. Sayangnya memang kalau kita coba melihat perbandingan materinya lumayan jauh begitu ya. Jadi teman-teman yang di SMA sekarang sudah hampir selesai bab penelitian geografi begitu. Sedangkan kan kita baru mau masuk ke penginderaan jauh di sini ya. Nah, itu tidak masalah insya Allah. Kelebihannya kalau yang di SMA saya sudah jelaskan hingga penelitian geografi dan saya kasih mereka kisi-kisi juga begitu. Nah, untuk teman-teman semua, anak-anak semua yang di sini daring, insya Allah akan mendapatkan perlakuan yang adil juga ya. Jadi saya juga insya Allah akan tetap kasih kisi-kisi. Oke, tapi walaupun kita tidak bisa membahas materinya secara mendalam, teman-teman masih diberikan kelebihan yaitu akses internet ya, akses internet dan jaringan ke YouTube dan media pembelajaran yang lain begitu. Jadi nanti harapannya dari kisi-kisi yang akan saya bagikan dan juga review materi hari ini, kalian bisa belajar mandiri begitu ya untuk persiapan PAS yang insya Allah akan dilaksanakan pekan depan begitu. Oke, langsung ya. Jadi silahkan disimak, diluruskan juga niatannya, disiapkan juga catatannya. Nanti di akhir video insya Allah akan ada request untuk mengupload resume teman-teman di Google Form. Oke, langsung ya. Jadi kita masuk ke materi mengenai penginderaan jauh. Apa itu sebenarnya penginderaan jauh? Penginderaan jauh itu kita langsung ke materinya. Ini beberapa pengertiannya ya. Jadi penginderaan jauh itu adalah ilmu untuk menganalisis permukaan bumi dari jarak jauh, di mana perekamannya, di mana proses dokumentasinya dilakukan di udara ataupun angkasa ya, dengan sensor atau wahana begitu. Nah, ini contoh fotonya nih, hasil penginderaan jauh seperti ini. Jadi penginderaan jauh itu ilmu yang bisa menghasilkan foto-foto seperti ini ya. Atau kalau kalian insya Allah sudah pernah lihat itu hasil Google Maps ya, kalau tampilan satelit, nah itu dari penginderaan jauh. Kita akan belajar mengenai ilmu yang bisa menghasilkan foto-foto seperti ini. Nah, dalam penginderaan jauh itu ada apa aja komponen utamanya. Nah, nanti kita di bawah akan ada komponen rincian, tapi secara umum anak-anak semua komponen mendasarnya ada dua ini ya. Ada sensor dan wahana. Ibaratnya kalau analogi itu seperti HP ya. HP itu kan ada kameranya tuh. Nah, kamera itu di sini itu sensor. Nah, terus wahana ini body HP-nya begitu. Wahana ini body HP-nya. Jadi sensor itu alat untuk merekam, kalau wahana itu alat untuk membawa lensa begitu. Tentunya kalau dalam materi ini kita tidak bicara tentang foto keluarga atau selfie begitu ya. Kita bicara mengenai foto
kenampakan bumi begitu yang didapatkan dari satelit. Jadi ini badan satelit ini wahana, kalau kamera atau lensanya ini adalah sensor ya yang berfungsi untuk memotret. Nah, ini dua komponen utama penginderaan jauh. Terus apalagi komponen yang lain? Bisa dilihat di sini ya. Ini yang D ini sensor dan wahana atau platform. Terus yang lain di sini ada sumber energi ya, ini matahari. Jadi yang namanya foto, tentu kita bisa memotret sesuatu itu kalau ada cahayanya ya. Ada cahaya dan juga tentunya ada objek di sini ya. Ini objek. Ada komponen yang kedua itu objek, ada hal yang difoto. Nah, nanti dari adanya cahaya, ada objek, nanti akan ada pantulan ya. Ini komponen yang ketiga. Dari pantulan itulah nanti bisa dihasilkan yang namanya foto penginderaan jauh gitu. Nah, ini ya beberapa komponen penginderaan jauh. Selain itu juga ada atmosfer sih sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau kita moto kan pasti ada gangguan ya sedikit atau banyak. Misal kalau kita ingin foto ya kita cari yang paling sedikit pengganggunya ya. Misal kita cari foto yang jelas nggak ada kabut misal, atau cahayanya pas kayak gitu. Nah, satelit juga seperti itu. Kalau ingin foto pasti ada objek-objek yang mengganggu seperti misal atmosfer itu. Tapi kita enggak akan banyak bahas terkait itu ya. Nanti kita akan lebih banyak bahas mengenai sensor dan wahana begitu. Oke, lanjut ya. Jadi saya ini emang speedrun ya. Semoga nanti bisa selesai kurang dari 30 menit. Bismillah. Nah, ini ilustrasi yang lain terkait dengan komponen. Kalian bisa juga screenshot nanti, tinggal di pause terus dicatat juga bisa insyaallah. Ada sumber tenaga, ada atmosfer, ada objek, kemudian ada sensor dan seterusnya. Dan ini kita masuk ke beberapa jenis citra penginderaan jauh. Nah, secara umum citra ini bukan citra body lotion ya. Citra ini simpelnya adalah gambaran yang terekam oleh citra atau alat atau sensor. Ya, kalau misal pernah dengar politisi melakukan pencitraan ya, politisi kan melakukan penggambaran ya akan dirinya. Nah, pencitraan atau citra itu dia gambaran atau foto lah ya, foto yang terekam oleh sensor gitu. Gambaran atau foto yang terekam oleh sensor. Nah, secara umum citra itu bisa dibagi jadi dua. Ada citra foto dan citra non foto. Simpelnya salah satu cara paling mudah untuk membedakan antara foto dan non foto itu melalui mekanisme rekam gitu ya. Jadi analoginya itu kalau citra foto itu dia misalnya ada objek ya, kotak ada objek. Foto itu ketika kita moto itu pasti langsung dapat, sekali foto klik jebret itu dapat semua kenampakan nih. Ini citra foto, makanya disebut mekanisme rekamnya dia serentak. Tapi kalau non foto dia melalui proses scanning gitu, jadi nggak langsung semuanya. Dia misal dari kiri dulu nanti ke kanan, scanning ya, bagian per bagian begitu. Kalau pernah lihat printer ada scanner, nah prosesnya seperti itu. Jadi nggak langsung semuanya, nggak difoto, dia scanning dari satu bagian ke bagian yang selanjutnya. Makanya disebut di sini parsial gitu. Itu ya. Selain itu ada beberapa pembeda yang lain dari proses, detektor dan sensor, dan terakhir spektrum elektromagnetik. Ini akan kita bahas lah nanti insya Allah. Nah, spektrum elektromagnetik ini mungkin kalau yang pernah dengar pelajaran IPA, wah ini harus siap-siap ya. Jadi memang penginderaan jauh ini ada bau-bau IPA-nya gitu. Nah, lebih khususnya ke spektrum elektromagnetik atau spektrum cahaya begitu ya. Spektrum cahaya. Oke. Nah, di atas kan tadi juga sudah ini ya sempat disebutkan salah satu komponennya itu ada pantulan ya. Pantulan ini yang akan direkam. Jadi memang hubungannya itu dengan cahaya. Nah, ini yang nanti jadi ini ya perbedaan antara yang membuat penginderaan jauh itu spesial kalau dibandingkan atau coba dibedakan dengan mata kita kayak gitu.
Kenapa? Karena kalau kita bicara mata kita itu, kalau kita ingin melihat sesuatu, ya dia nggak bisa membedakan gelombang-gelombang cahaya gitu ya. Ini ya gelombang cahaya ini. Ini namanya gelombang tampak atau cahaya tampak ya. Dari 400 nanometer sampai 700 nanometer, atau dari ungu ke merah. Ada ungu, biru, hijau, kuning, merah gitu. Ini kalau kita lihat pelangi, nah itu matahari cahaya itu bisa terbiaskan ya, dan mereka bisa menunjukkan warna-warna ini. Tapi kalau nggak terbiaskan ya cahaya kan, mata kita nggak bisa melihat ini ya, macam-macam warna ini nggak bisa. Jadi ya cahaya itu transparan gitu ya, cahaya itu transparan. Tapi sesungguhnya kalau nanti dibiaskan atau misal pakai prisma ya, prisma cahaya, kalau pernah dengar, itu cahaya itu bisa dibiaskan menjadi beberapa warna begitu. Nah di sini ini yang nanti yang kecil yang tipis ini adalah objek utama dari penginderaan jauh. Nah karenanya penginderaan jauh dia itu bisa membeda-bedakan gelombang ini gitu. Jadi bisa membedakan biru sendiri, ungu sendiri, hijau sendiri, kuning sendiri, merah sendiri, itu bisa membedakan. Bahkan gak hanya itu, dia juga bisa menangkap foto inframerah dan sinar UV serta gelombang radio juga. Nah dampaknya apa ketika bisa membeda-bedakan gelombang seperti ini? Nah kita lihat contohnya ya. Oke, kita melihat contoh sekaligus masuk ke jenis-jenis citra. Nah, nanti jadi jenis-jenis citra ini ada jenis-jenis citra foto, ada juga jenis-jenis citra non foto ya. Sekarang kita ke citra foto dulu. Nah, di sini ada yang berdasarkan spektrum elektromagnetik atau spektrum cahayanya, atau kanal ya, kanal cahaya atau saluran. Ini ya, saluran gitu. Nah, kita mulai dari foto yang dia dibuat menggunakan gelombang tampak atau yang biasa mata kita lihat. Itu namanya, sebutannya adalah foto pankromatik gitu ya, menggunakan spektrum tampak mata dari merah hingga ungu. Jadi kalau kita lihat di gambar tadi, merah hingga ungu. Nah, ini ya. Di sini bisa dilihat dari merah hingga ungu. Gitu ya, dari merah hingga ungu. Nah, kalau di sini ada rinciannya, ini sudah di range ini. Ya, dari merah hingga ungu. Ungu itu di sini. Nah, itu gelombang tampak. Makanya kalau nanti dilihat di foto, itu gambarnya dia ya seperti yang bisa mata kita lihat, yang C ini. Ini seperti yang bisa mata kita lihat gitu. Nah, beda halnya kalau nanti sudah dipisah-pisah di gelombangnya. Ya, yang 2, 3, 4 ini contoh yang sudah dipisah. 4 ini, yang 5 ini coret aja ya, usah. Contohnya kita 4 aja. Nah, misal ortokromatik. Ortokromatik itu dia hanya menggunakan saluran biru hingga hijau atau 0,4 hingga 0,56. Ini contoh gambarnya seperti ini. Atau ultraviolet. Ultraviolet itu sebelah kirinya ungu ya, 0,29. Ini contohnya ultraviolet. Atau inframerah asli, spektrum inframerah ya, yang D. Nah, ini dampaknya apa? Ketika kita menggunakan, prinsipnya adalah penginderaan jauh itu ketika kita menggunakan gelombang tertentu, misal seperti ini, maka dia akan berdampak ke objek yang difoto juga. Itu contohnya yang B ini ya. Dampaknya seperti apa? Dampaknya itu kita perlu melihat ini nanti ya. Ini namanya kurva pantulan cahaya. Jadi objek-objek di muka bumi ini, setiap objek itu akan memiliki jenis pantulan yang berbeda di gelombang yang berbeda pula. Nah, contohnya seperti apa? Misal seperti air nih. Di sini ada air ya, yang patah-patah ini biru, ini air. Nah, air itu ini yang ke atas ini ya, pantulan ya. Jadi semakin naik itu pantulannya semakin terang nanti kalau di foto. Semakin ke bawah nggak memantul, artinya apa? Gelap nanti kalau di foto. Nah, air itu dia cuma bisa terlihat terang ketika di gelombang tampak saja, di biru, hijau, merah. Itu pun
paling terang di merah ya. Jadi kalau ke biru atau hijau, ini biru atau hijau ini dia akan relatif lebih gelap fotonya. Apalagi nanti kalau di inframerah di sini air itu akan terlihat hitam gitu ya, karena dia nol. Atau di ultramerah dia nanti juga nol. Di ultra UV ya, di sinar UV nanti juga akan nol, ultraviolet. Nah, buktinya seperti apa bisa kita lihat ya di gambar ini ya. Yang B di sini bisa terlihat sungai itu dia warnanya itu biru pekat, biru gelap. Padahal kalau sungai kita foto itu umumnya itu warnanya apa? Bukan biru ya. Jadi warna biru itu mungkin cuma warna di peta. Tapi kalau asli satelit, sungai itu umumnya warnanya coklat. Karena apa ya? Mungkin banyak kandungan tanah misal. Atau hijau. Hijau itu mungkin karena eh, ini pantulan vegetasi atau tumbuh-tumbuhan. Nggak mungkin sungai itu biru. Biru itu karena pantulan ini biasanya langit. Nah kalau langitnya nggak biru ya nggak biru. Kalau cuma sungai nggak kelihatan biasanya birunya. Tapi di sini bisa biru gelap. Karena apa? Dia seluruhnya biru hingga hijau. Yang itu memang di situ gelap. Apalagi kalau ultraviolet ini, yang air ultraviolet, air itu di sini gelap karena dia nggak memantul sama sekali. Nah ini bisa untuk membedakan mana yang air, mana yang nanti permukiman, mana yang nanti vegetasi dan sebagainya. Prinsipnya kurang lebih seperti itu. Oke, nanti bisa dipelajari lagi ya. Kita lanjutkan ke jenis-jenis citra. Jenis-jenis citra selain dari spektrumnya ada juga berdasarkan sumbu kamera atau posisi mengambil kamera gitu ya. Ada yang vertikal atau tegak. Contohnya yang A ini dari atas 90 derajat jadi tegak lurus. Ada juga yang miring seperti B dan C. Miring itu juga dibagi jadi dua, ada yang agak miring yang B atau yang sangat miring atau sangat condong itu yang C. Bedanya apa? Cuma ini aja sih. Nanti kalau yang sangat miring dia akan terlihat yang namanya garis cakrawala. Apa itu kalau kalian ke pantai lihat sunset itu ya. Nah, ada garis yang memisahkan antara lautan dengan matahari, itu matahari terbenam, ini namanya cakrawala. Nah, nanti kalau sangat condong itu terlihat yang namanya cakrawala ini ya. Lihat yang namanya cakrawala. Sangat miring. Ada juga nanti berdasarkan jenis kameranya, ada foto tunggal, ada foto jamak. Foto tunggal ya kameranya dia tunggal. Kalau foto jamak nanti ada yang multispektral, ada yang kamera ganda. Kalau multispektral berarti dia simbolnya ya dia satu kamera, cuma dalam satu kamera dia bisa membagi-bagi saluran atau spektrum cahaya. Misal tadi ya biru, hijau, merah gitu. Ini bisa dibagi-bagi. Bisa dibagi-bagi salurannya. Jadi nanti suatu foto dia bisa 3 saluran yang berbeda gitu. Itu yang multispektral. Jadi multispektrum gitu ya. Foto multispektrum. Nah, kalau yang kamera ganda ini dia ya ini apa namanya? Kameranya dua atau lensanya dua. Cuma dengan saluran yang berbeda di dua kamera atau dua lensa itu. Gitu aja sih. Selain ini pankromatik, tampak, terus ini infrared. Nah gitu, jadi dua kamera. Terus selanjutnya ada berdasarkan warna. Ada yang warna asli atau ponkromatik ini umumnya. Ini pankromatik, cahaya tambah atau warna semu. Warna semu ini berarti sudah ada modifikasi gelombang ya. Dia menggunakan gelombang tertentu saja. Warnanya tidak sesuai dengan penampakan aslinya. Contoh-contohnya, ini kalau misal cuma pakai satu gelombang, dia belum terlihat warnanya kalau belum dimodifikasi. Masih cuma menunjukkan gelap dan terang saja. Terus ada yang sudah menggunakan kombinasi di bawahnya, kombinasi beberapa gelombang. Ini contoh aja ya. Ada juga yang menggunakan inframerah, contoh. Terus ada juga berdasarkan wahana. Ini wahana ya, bukan warna ya, sorry. Wahana. Nah, wahana itu ada foto udara dan foto satelit. Ya, sebenarnya kalau foto udara itu dari pesawat atau balon udara atau drone, jadi masih di bawah atmosfer ya. Nah, kalau satelit itu dia dari satelit atau di angkasa. Oke, itu ya.
Nah, selanjutnya ada citra non foto atau digital. Kurang lebih sama sih seperti pembagian citra foto. Ada yang berdasarkan spektrum cahaya juga, ada inframerah thermal. Ini sebelah kanannya inframerah ya. Terus ada radar dan gelombang mikro. Bedanya apa kalau radar dan gelombang mikro? Itu bedanya dari sistem fotonya ya. Yang dimaksud aktif itu kayak gini nih. Ya radar itu dia tanpa cahaya dia bisa mengirim tenaga sendiri. Jadi tanpa cahaya dia bisa mengirim eh, gelombang cahaya sendiri gitu. Jadi dia bisa mengirim yang nanti digunakan untuk menangkap objek di sekitarnya atau kenampakan ya. Atau misalnya ini ada kapal atau ada koloni ikan dan sebagainya. Nah, kalau gelombang mikro dia harus menggunakan cahaya dari luar, nggak bisa dari sensornya. Misal gelombang matahari, misal pantulan matahari begitu ya. Oke, ini berdasarkan sensor kurang lebih sama seperti tadi, ada citra tunggal, citra multispektral. Tunggal itu ya satu lensa, terus apa namanya, satu saluran saja, nggak dibagi-bagi tapi lebar. Kalau yang multispektral dia satu lensa, dia dibagi-bagi. Jadi sensornya ada jamak, ada 1, 2, 3 ini ya, tapi sempit. Itu aja sih. Terus berdasarkan wahana juga sama, ada yang beroperasi di udara itu citra dirgantara, ada yang dari angkasa luar itu citra satelit. Oke, selanjutnya ada resolusi. Resolusi saya nggak terlalu panjang jelasin, nanti ini pengetahuannya udah lumayan rinci. Di kelas saya jelasin sih, nah, teman-teman bisa cari sendiri ya. Mungkin keluar di ujian nasional di PAS, insya Allah nggak keluar kalau ini. Insya Allah kalau dipelajari tapi juga bermanfaat ya. Jadi ini simpelnya, ini resolusi ini spek gitu ya, spek dari sebuah lensa atau dari sebuah wahana, spesifikasi ya gitu. Jadi ada 4 spek ini dari setiap lensa atau wahana. Ada spasial, ini satuannya meter. Semakin kecil ini 0,05, semakin rinci, semakin besar angkanya semakin buram. Spektral, kalau resolusi spektral ini apa namanya, banyak kanal atau banyak gelombang yang bisa ditangkap. So ada satu itu berarti ya cuma satu kanal aja. Misal gelombang tampak, semakin banyak berarti banyak, bisa membedakan banyak. Jadi satu lensa dia bisa membedakan banyak. 1, 2, 3 itu udah multispektral. Nanti ada yang hiperspektral, itu bisa membedakan dalam satu lensa hingga ratusan kanal. Terus kalau temporal ini satuannya hari, jadi kemampuan satelit untuk merekam wilayah yang sama ya. Satelit kan ini umpamain aja bumi. Terus ada satelit. Nah, satelit kan kalau ingin foto, mereka otomatis harus ini ya, apa namanya, mengitari bumi. Nah, waktunya berapa hari untuk mengitari bumi? Ini adalah resolusi temporal. Ada yang 2 hari, ada yang 5 hari, ada yang 1 bulan, macam-macam. Terus yang terakhir radiometrik, ini bit. Satuannya bits ya, dari 2 sampai 256 bit. Ini kemampuan suatu sensor untuk menangkap gelap dan terangnya cahaya. Gelap atau terangnya objek ya. Ini ada yang gelap, ada yang terang, nah itu bit. Semakin tinggi, semakin variatif gelap dan terangnya objek yang bisa ditangkap. Ini radiometrik. Oke, lanjut ya. Nanti kalau kecepatan kalian pause saja. Yang terakhir, belum yang terakhir sih, ada interpretasi. Jadi cara kita bisa menafsirkan sebuah citra itu apa gitu ya. Kita ada beberapa unsur, ada warna, ada bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Dibaca sendiri ya. Terus yang terakhir manfaat penginderaan jauh. Oke, ini beberapa manfaatnya: kelautan, hidrologi, klimatologi, SDA, dan angkasa. Lanjut, kita ke bagian terakhir dari bab pemetaan, yaitu sistem informasi geografi. Insya Allah nggak banyak ya. Oke, apa ini sebenarnya sistem informasi geografi? Kalau kita bicara terkait dengan sistem itu adalah suatu kesatuan yang
pasti terdiri dari 3 hal ini. Nggak hanya di geografi nanti ya, di banyak tempat kalian akan sering temukan kata sistem. Itu harus ada 3 ini. Kalau belum ada 3 ini, itu belum sempurna. Jadi ada input, proses, output. Misal kalau contohnya paling sering didengar mungkin di biologi, kalian juga insya Allah dapat ya. Cuma mungkin tahu aja secara umum. Misal sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan berarti ada inputnya. Misal oksigen. Bukan, inputnya itu udara ya, inputnya udara. Nah, terus prosesnya nanti ada proses pernapasan di paru-paru dan sebagainya. Outputnya nanti ada oksigen, O2 gitu ya. Nah, itu untuk bernapas. Ada juga sistem pencernaan. Inputnya berarti apa? Roti atau nasi. Prosesnya nanti di lambung, usus dan sebagainya. Nanti outputnya energi. Nah, geografi juga memiliki SIG, sistem informasi geografi. Makanya apa? Itu berarti sistem input proses output yang bicara mengenai informasi geografi ya. Ini nanti hubungannya dengan apa? Kita lihat di definisinya. Ini akan berhubungan dengan pembuatan peta-peta seperti ini ya. Nah, jadi ini contoh outputnya. Pembuatan peta-peta seperti ini harus melalui sistem informasi geografi terlebih dahulu. Nah, kita akan pelajari ya, mulai dari definisi apa itu SIG ya. Definisi umumnya adalah sistem yang kompleks serta terintegrasi dengan lingkungan sistem komputer yang lain di tingkat fungsional atau jaringan. Komponennya ada perangkat keras hardware seperti komputer, mouse, printer, scanner dan sebagainya. Ada juga perangkat lunak, ini software ya. Aplikasi-aplikasinya seperti ArcGIS, terus Quantum, Idrisi, Ilmis dan sebagainya. Ada juga komponen data, ada data spasial dan data atribut. Nah, kalau data spasial dia itu umumnya sudah masuk aplikasi ya. Sudah masuk aplikasi, sudah memiliki yang namanya koordinat, makanya namanya itu spasial ya. Spasial itu sudah punya data koordinat atau data ruang, sudah memiliki informasi where dalam koordinat. Contohnya ini udah ada koordinat nih. Nah, dibagi jadi 2 nanti, vektor atau raster. Kalau vektor ini umumnya nanti di aplikasi kita gambar sendiri, misal netikin sendiri atau kita gambar ini sungai atau gambar daerah gitu. Kalau yang raster ini biasanya diimpor dari foto penginderaan jauh gitu. Jadi foto satelit tadi atau foto drone. Nanti kalau diinput ke aplikasi bentuknya raster seperti ini. Makanya satuannya tadi bit ya. Kotak-kotak ini, grid. Itu. Kalau atribut ini dia masih dalam bentuk angka atau teks ya. Dia belum berkoordinat, belum dimasukin ke aplikasi juga. Terakhir komponennya ada manajemen atau brainware. Ini manusianya. Oke, ini tahapan-tahapan dalam sistem informasi geografi, input, proses, output. Langsung ya. Nah, kalau inputnya ya ada banyak ya. Kalau kita ingin bicara tentang informasi geografi, ada tabel, pengukuran lapangan, survei, peta juga bisa, foto udara tadi ya, penginderaan jauh, citra, penginderaan jauh, dan nggak kita bahas dulu, dan data-data yang lain. Nah, itu nanti di-input ke komputer atau PC atau laptop dan sebagainya. Proses inputnya ini salah satu namanya istilahnya ini ya, digitasi. Jadi tadi kalau saya bilang bikin titik-titik koordinat, terus gambar sungai, gambar area, itu namanya proses digitasi. Membuat data digital ya. Awalnya data data fisik dibuat jadi data digital. Itu inputnya. Terus selanjutnya ada proses manipulasi dan analisis data. Nah, ini proses. Ini intinya ini proses. Nah, di sini dilakukan berbagai macam analisis data yang sudah diinput tadi. Ada encoding, konversi, anotasi, labeling atau penamaan, terus dianalisis juga. Ada lebar, penjumlahan aritmatika, analisis garis dan bidang, macam-macam ya. Contoh yang paling simpel itu sistem informasi geografi yang sudah jadi itu Google Map ya. Google Map itu dia bisa menganalisis lebar dan
garis dan bidang juga bisa ya. Misal jarak dari satu lokasi ke lokasi yang lain, nanti di aplikasi itu bisa dianalisis jaraknya berapa kilo, misal Jakarta ke Magelang gitu. Misal lewat Pantura, jalur utara atau jalur selatan, itu bisa dianalisis berapa kilo perbedaannya, lebih efektif mana, itu bisa dianalisis. Itu contohnya Google Map. Nanti bisa juga analisis yang lain. Nah, terakhir output itu penyajian dalam bentuk peta ya. Kalau kita di materi pemetaan udah tahu komponen-komponen peta, nah itu wajib disediakan di sini. Ada judul, inset, legenda, ada skala, terus orientasi juga ya di sini. Ada lembaga pembuat peta, ada tahun, itu wajib dimasukkan ke sini di peta ya. Nggak hanya peta sebenarnya, cuma lebih umumnya sih kalau SIG nanti outputnya peta, jarang yang tabel atau laporan. Oke, ini terakhir ya, dan ini beberapa contoh pemanfaatan informasi geografis. Oke, selesai, alhamdulillah. Put ya. Kita sekarang lanjut ke penelitian geografi. Oke, penelitian geografi ini apa sih sebenarnya sih? Siap ya? Silakan di bawah dulu, minum-minum dulu, ngeteh-ngeteh ngopi makan yang belum sarapan. Oke, kenapa kok kita perlu belajar penelitian geografi? Sebelumnya kan kalian sudah belajar mengenai fenomena ini, geosfer, ada lapisan-lapisan ini, sfer-sfer ini. Nah, cara umum kan nanti bisa dibagi jadi dua ya, ada fisik, ada sosial. Nah, anak-anak, kalau kita bicara fenomena fisik dan sosial, nanti pada realitanya keduanya pasti saling berhubungan, saling berinteraksi, itu udah jelas. Manusia akan selalu mengaruhi alam. Nah, interaksi antara keduanya itu bisa jadi, nggak bisa jadi sih, pasti ya, menimbulkan dampak. Nah, bisa jadi dampaknya adalah dampak negatif yang menghasilkan masalah. Itulah kenapa kita perlu yang namanya penelitian geografi. Karena penelitian ini memang berfungsi untuk memecahkan masalah tersebut. Gitu. Jadi kita cari masalah memang di materi ini. Cari masalah, terus kita cari solusinya. Ya, definisi umumnya ya. Kalau kalian sudah dapat materi riset, insya Allah nggak terlalu sulit. Mungkin pengulangan saja, cuma memang kita lebih spesifik ke permasalahan geografi. Gitu ya. Nah, ini kita mulai masuk ke jenis-jenisnya penelitian geografi. Ada berdasarkan 3 klasifikasi. Yang pertama dari tujuan ya. Itu ada eksploratif, deskriptif, eksploratif. Ini umumnya menjawab 3 pertanyaan ini kunci ya. Kalau eksploratif misal contohnya kebakaran, kasus kebakaran di Kalimantan, berarti dia cuma menjelaskan apa itu kebakaran, terus di mana, kayak gitu ya, cuma hal-hal yang mengenai gagasan dasar gitu, mengembangkan gagasan dasar yang belum diketahui, misal di lokasi tertentu di Kalimantan kayak gitu. Nah, itu baru sampai situ. Nah, kalau deskriptif dia sudah menjelaskan tentang penyebab masalah geosfer yang sesuai fakta. Jadi menjelaskan why atau kenapa itu di sini. Kenapa kebakaran itu bisa terjadi? Dampaknya apa? Kok dampaknya? Sebabnya apa? Apakah ada sebab litosfernya, sebab atmosfer, atau sebab manusianya gitu. Nah, itu dicari di deskriptif. Terakhir eksplanatif, bagaimana? Ini menjawab how. Ini lebih ke dimensi menjelaskan bagaimana dampak satu bagaimana dampak satu peristiwa atau variabel itu ke variabel atau ke fenomena-fenomena yang lain. Jadi kalau kebakaran tadi contohnya bagaimana dampak atau bagaimana akibat dari kebakaran ini ke ke penghidupan masyarakat di Kalimantan, misalnya contohnya seperti itu. Nah, nanti bisa dihubungkan dengan berbagai macam hal ya, dan bisa jadi juga permasalahan yang lain gitu. Jadi menjawab permasalahan yang kompleks kalau bagaimana ini saling berhubungan gitu ya. Terus selanjutnya ada berdasarkan bentuknya, bentuk dan metode pelaksanaan. Yang kedua ya, berdasarkan metode pelaksanaan itu ada studi kasus, survei, ada eksperimen. Nah, kalau studi kasus dia lebih fokus ke wawancara atau studi lapangan umumnya.
Jadi contohnya meneliti dampak pembangunan terhadap penghidupan masyarakat di Singkawang ya. Jadi dia secara spesifik misal di kecamatan atau desa tertentu, nanti diwawancara orang-orang penting di situ. Nah, kalau survei dia penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi. Nah ini survei ya, dia ngambilnya sampel, dia apa namanya nggak seperti wawancara ya, wawancara itu di lapangan. Ini kan intensif gitu, kata kuncinya itu intensif. Kalian cari tahu ya di internet apa namanya intensif. Kalau survei itu dia ekstensif. Nah kalau eksperimen ini lebih ke geografi fisik ya, nanti kita nggak masuk ke sini. Kalau sosial lebih ke studi kasus dan survei. Kalau eksperimen lebih ke nanti ke lab, misal dampak kebakaran ke tanah yang ada di Kalimantan. Nah nanti kan di ini ya di uji coba tuh, di uji coba di laboratorium. Tapi kalau kita lebih ke sosial ya, itu lebih ke studi kasus dan survei. Jadi yang kita teliti manusianya, bukan eksperimen yang lebih ke alamnya. Kecuali kita mau eksperimen ke manusia. Oh alam, belum pernah saya penelitian eksperimen ke manusia. Oke itu ya. Nah, terus terakhir ada berdasarkan metode penelitian. Kalau tadi metode pelaksanaan, ini ada metode penelitian. Atau sifat ya, tapi sering juga disebut sifat penelitian, berdasarkan sifatnya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif itu dia secara mendalam. Tadi kalau berdasarkan pelaksanaan ini lebih seringnya menggunakan wawancara. Kalau kuantitatif, ini lebih seringnya menggunakan survei. Tahu nggak ya bedanya kualitatif kuantitatif? Kualitatif itu dia lebih ke nilai abstrak gitu ya. Nah kalau kuantitatif ini lebih ke angka jumlah yang terukur. Ya di sini ada alat ukur ya. Lebih ke angka. Kualitatif ini mendalam, misal studi kasus itu ke desa tertentu aja, kecamatan tertentu aja di kabupaten. Nah nanti misal wawancara ke apa namanya kepala desa atau kepala kecamatan itu secara mendalam. Kalau kuantitatif dia nggak wawancara kayak gitu, dia misal pakai kuesioner atau pakai angket. Nah, nanti jawabannya itu kan terukur ya, jadi nggak ada jawaban yang kemana-mana seperti wawancara. Cuma kalau kuantitatif dia mungkin nggak ke tokoh-tokoh penting, dia ke masyarakat secara umum. Misal ambil 500 masyarakat di kabupaten apa gitu. Nah itu nanti datanya harapannya bisa jadi gambaran. Itu kuantitatif ya. Ini ya kurang lebih apa namanya bagian-bagiannya. Terakhir kita masuk ke langkah-langkah penelitian geografi. Nah kalau kita bicara mengenai langkah-langkah secara umum ini ya prosesnya ya, mungkin udah ada yang belajar di riset. Jelas yang pertama merumuskan masalah, yang dari masalah itu kita coba mencari teorinya, teori-teori yang sebelumnya sudah pernah diteliti. Misal ya merumuskan masalah itu tadi meneliti tadi misal dampak kebakaran untuk penghidupan, dampak kebakaran terhadap masyarakat di Kalimantan, contoh simpel aja. Nanti dikaji teorinya, misal teori ini ya buku-buku yang menjelaskan mengenai kebakaran dan buku-buku yang menjelaskan mengenai penghidupan masyarakat di Kalimantan atau penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, nanti di situ dikaji teorinya terlebih dahulu, dicari jawaban awalnya, ditarik teori awalnya, hipotesis nanti namanya. Ada hipotesis, jawaban awal. Nanti setelah itu baru cari data di lapangan. Setelah itu dianalisis, terus baru ditarik kesimpulan. Ini langkah-langkah secara umum aja ya. Nanti bisa dicari lebih lanjut di media yang lain gitu. Terakhir sedikit contoh terkait penentuan masalah ya. Kalau kita bicara masalah geografi, yang pasti ya syaratnya adalah ini satu, kita pas dulu. Ini kedua, datanya harus pasti ada, jadi nggak ngawang, harus ada data yang bisa dicari. Yang ketiga menggunakan kalimat tanya. Dan ini ada 3 pertanyaan umum yang wajib ada di penelitian geografi ya. Apa, mengapa, di mana. Nggak wajib bagaimana ya, yang wajib mengapa minimal.
apa dan mengapa. Nah, di mana ini komponen yang tidak boleh hilang juga ya, karena ini nanti yang membedakan antara penelitian geografi dengan penelitian yang lain, yaitu di mana gitu. Jadi kita harus jelas di mana ya, nggak hanya di mana secara umum. Kalau bisa, kalau misalnya kebakaran di Kalimantan, nah itu kita nggak bisa hanya di Kalimantan aja, jadi nanti harus dibagi-bagi. Misal di kabupaten mana kebakaran itu yang paling tinggi, kabupaten mana yang paling kecil apinya, terus kenapa, nanti mengapanya dijelaskan nanti per faktor per daerah. Bisa jadi mungkin memiliki kondisi tanah yang berbeda atau mempunyai perilaku manusia yang berbeda, di mana ini akan memiliki dampak yang sangat besar sekali nanti dalam penelitian geografi. Itu ya. Nah, itu didapatkan dari mana? Bisa jadi dari hasil penelitian orang lain, kepustakaan, atau dari lapangan ya, dari berita-berita juga bisa, dan ketersediaan data, peta, atau grafik. Oke. Ini ya, jangan lupa dicatat ya, 3 hal ini, 3 pertanyaan utama. Dan ini contohnya. Bagaimana hubungan antara faktor penanggulangan lahan dan banjir Jakarta? Jadi tadi yang dimaksud masalah menyatakan hubungan antar variabel itu nih ya. Jadi ada 2 variabel yang dicari hubungannya kalau terkait dengan masalah. Misal antara perubahan penggunaan lahan dengan apa nih? Tutupan banjir. Nah, itu ada 2 variabel. Oke, mungkin sampai sini dulu insyaallah materinya. Saya juga baru menjelaskan sampai situ teman-teman, ke teman-teman yang ada di kelas. Insyaallah kita sudah ini ya, sudah satu arah, enggak satu arah deh, sudah setara gitu. Tinggal teman-teman mencoba memperdalam terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa dikerjakan untuk soal-soalnya yang insyaallah saya kirimkan di grup juga. Dan berdoa, dan tadi ya kembali kita luruskan ya, semoga untuk PAS semester ganjil ini insyaallah sukses dan diberikan keberkahan dan kemudahan dalam mengerjakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.